Sapaan Gembala, Rabu 26 Agustus tahun 2020. Tema kita tentang gendong aku sampai ajalku tiba. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya sempat membaca sebuah cerita tentang seorang suami dan istri. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan cerita ini dan juga akan merefleksikan dalam kehidupan kita. Suatu malam ketika aku kembali ke rumah, istriku menghidangkan makan malam untukku. Sambil memegang tangannya, aku berkata, "Saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu." Istriku lalu duduk di samping sambil menemaniku menikmati makan malam dengan tenang. Tiba-tiba aku tidak tahu harus memulai percakapan dari mana. Kata-kata rasanya berat keluar dari mulutku. Aku ingin sebuah perceraian di antara kami. Karena itu aku beranikan diriku. Nampaknya dia tidak terganggu sama sekali dengan pembicaraanku. Dia malah balik bertanya kepadaku dengan tenang, "Mengapa?" Aku menolak menjawabnya. Ini membuatnya sungguh marah kepadaku. Malam itu kami tidak saling bertegur sapa. Dia terus menangis dan menangis. Aku tahu bahwa dia ingin tahu alasan dibalik keinginanku untuk bercerai. Dengan sebuah rasa bersalah yang dalam, aku membuat sebuah pernyataan persetujuan untuk bercerai dan dia dapat memiliki rumah kami, mobil, dan 30% dari keuntungan perusahaan kami. Dia sungguh marah dan merobek kertas itu. Wanita yang telah menghabiskan 10 tahun hidupnya bersamaku itu telah menjadi orang yang asing di hatiku. Aku minta maaf kepadanya karena dia telah membuang waktunya 10 tahun bersamaku untuk semua usaha dan energi yang diberikan kepadaku. Tapi aku tidak dapat menarik kembali apa yang telah kukatakan kepada Jane, wanita simpananku, bahwa aku sungguh mencintainya. Istriku menangis lagi. Bagiku, tangisannya sekarang tidak berarti apa-apa lagi. Keinginanku untuk bercerai telah bulat. Hari berikutnya, ketika aku kembali ke rumah sedikit larut, kutemukan dia sedang menulis sesuatu di atas meja di ruang tidur kami. Aku tidak makan malam, tapi langsung pergi tidur karena ngantuk yang tak tertahankan akibat rasa capek sesudah seharian bertemu dengan Jane. Ketika terbangun, kulihat dia masih duduk di samping meja itu sambil melanjutkan tulisannya. Aku tidak menghiraukannya dan kembali meneruskan tidurku. Pagi harinya dia menyerahkan syarat-syarat perceraian yang telah ditulisnya sejak semalam kepadaku. Dia tidak menginginkan sesuatu pun dariku, tapi hanya membutuhkan waktu sebulan sebelum perceraian. Dia memintaku dalam sebulan itu kami berdua harus berjuang untuk hidup normal layaknya suami istri. Alasannya sangat sederhana. Putra kami akan menjalani ujian dalam bulan itu sehingga dia tidak ingin mengganggunya dengan rencana perceraian kami. Selain itu, dia juga meminta agar aku harus menggendongnya sambil mengenang kembali saat pesta pernikahan kami. Dia memintaku untuk menggendongnya selama sebulan itu dari kamar tidur sampai muka depan pintu setiap pagi. Aku pikir dia sudah gila. Akan tetapi, biarlah aku coba untuk membuat hari-hari terakhir kami menjadi indah demi perceraian yang kuinginkan. Aku pun menyetujui syarat-syarat yang dia berikan. Aku menceritakan tentang Jane, tentang hal itu. Jane tertawa terbahak-bahak mendengarnya. "Terserah saja apa yang menjadi tuntutannya, tapi yang pasti dia akan menghadapi perceraian yang telah kita rencanakan," kata Jane. Ada rasa kaku saat menggendongnya untuk pertama kali, karena kami memang tak pernah lagi melakukan hubungan suami istri belakangan ini. Putra kami melihatnya dan bertepuk tangan di belakang kami. "Wow, Papa sedang menggendong Mama." Sambil memelukku dengan erat, istriku berkata, "Jangan beritahukan perceraian ini kepada putra kita." Aku menurunkannya di depan pintu. Dia lalu pergi ke depan rumah untuk menunggu bus yang akan membawanya ke tempat kerjanya, sedangkan aku mengendarai mobil sendirian ke kantorku. Pada hari-hari berikutnya, kami berdua melakukannya dengan lebih mudah. Dia merapat melekat erat di dadaku. Aku dapat mencium dan merasakan keharuman tubuhnya.
Aku menyadari bahwa aku tidak memperhatikan wanita ini dengan seksama untuk waktu yang agak lama. Aku menyadari bahwa dia tidak muda seperti dulu lagi. Ada bintik-bintik kecil di wajahnya. Rambutnya pun sudah mulai beruban. Namun entah kenapa hal itu membuatku mengingat bagaimana pernikahan kami dulu. Pada hari berikutnya ketika aku menggendongnya, aku mulai merasakan kedekatan. Inilah wanita yang telah memberi dan mengorbankan 10 tahun kehidupannya untukku. Pada hari ke-6, ke-7, dan aku mulai menyadari bahwa kedekatan kami sebagai suami istri mulai tumbuh kembali di hatiku. Aku tentu tidak mengatakan perasaan ini kepada Jane. Suatu hari aku memperhatikan dia sedang memilih pakaian yang hendak dia kenakan. Dia mencoba beberapa darinya tapi tidak menemukan satupun yang cocok untuknya. Dia sedikit mengeluh. Semua pakaianku terasa terlalu besar untukku sekarang. Aku mulai menyadari bahwa dia semakin kurus. Dan itulah sebabnya kenapa aku dapat dengan mudah menggendongnya. Aku menyadari bahwa dia telah memendam banyak luka dan kepahitan hidup di dalam hatinya. Aku lalu mengulurkan tanganku dan menyentuh kepalanya. Tiba-tiba putra kami muncul dan berkata, "Papa, sekarang saatnya untuk menggendong dan membawa mama." Bagi putraku, melihatku menggendong dan membawa mamanya menjadi peristiwa yang penting dalam hidupku. Istriku mendekati putra kami dan memeluk erat tubuhnya penuh keharuan. Aku memalingkan wajahku dari peristiwa yang bisa mempengaruhi dan mengubah keputusanku untuk bercerai. Aku lalu mengangkatnya dengan kedua tanganku, berjalan dari kamar tidur kami, melalui ruang santai sampai pintu depan. Tangannya melingkar erat di leherku, dengan lembut dan sangat romantis layaknya suami istri yang harmonis. Aku pun memeluk erat tubuhnya seperti momen hari pernikahan kami 10 tahun yang lalu. Akan tetapi tubuhnya yang sekarang ringan membuatku sedih. Pada hari terakhir aku menggendongnya dengan kedua lenganku. Aku susah bergerak meski cuma selangkah ke depan. Putra kami telah pergi ke sekolah. Aku memeluknya erat sambil berkata, "Aku tidak pernah memperhatikan selama ini hidup pernikahan kita telah kehilangan keintiman satu dengan yang lain." Aku mengendarai sendiri kendaraanku ke kantor, mampir ke tempat Jane, melompat keluar dari mobilku tanpa mengunci pintunya. Begitu cepatnya karena aku takut jangan sampai ada sesuatu yang membuatku mengubah pikiranku. Aku naik ke atas. Jane membuka pintu dan aku langsung berkata kepadanya, "Maaf Jane, aku tidak ingin menceraikan istriku." Jane memandangku penuh tanda tanya, bercampur keheranan dan kemudian menyentuh dahiku dengan jarinya. Aku mengelak dan berkata, "Maaf Jane, aku tidak akan bercerai. Hidup perkawinanku terasa membosankan karena dia dan aku tidak memaknai setiap momen kehidupan kami. Bukan karena kami tidak saling mencintai satu sama lain. Sekarang aku menyadarinya. Sejak aku menggendongnya sebagai syaratnya itu, aku ingin terus menggendongnya sampai hari kematian kami." Jane sangat kaget mendengar jawabku. Dia menamparku dan kemudian membanting pintu dengan keras. Aku tidak menghiraukannya. Aku menuruni tangga dan mengendarai mobilku pergi menjauhinya. Aku singgah di sebuah toko bunga. Aku memesan bunga untuk istriku. Lalu gadis penjual bunga bertanya apa yang harus ditulis. Dan aku tersenyum dan menulis, "Aku akan menggendongmu setiap pagi sampai kematian menjemput." Petang hari ketika aku tiba di rumah dengan bunga di tanganku, sebuah senyum menghias wajahku. Aku berlari hanya untuk bertemu dengan istriku dan menyerahkan bunga itu sambil merangkulnya untuk memulai sesuatu yang baru dalam perkawinan kami. Tapi apa yang kutemukan? Istriku telah meninggal di atas tempat tidur yang telah kami tempati bersama 10 tahun pernikahan kami. Aku baru tahu kalau istriku selama ini berjuang melawan kanker ganas yang telah menyerangnya berbulan-bulan tanpa sepengetahuanku karena kesibukanku menjalin hubungan asmara dengan Jane. Istriku tahu bahwa dia akan meninggal dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun begitu, dia ingin menyelamatkanku dari pandangan negatif yang mungkin lahir dari putra kami karena aku menginginkan perceraian. Karena reaksi kebodohanku sebagai seorang suami dan ayah untuk menceraikan wanita yang telah berkorban selama 10 tahun yang mempertahankan pernikahan kami dan demi putra kami. Pasangan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati pernikahan setiap manusia bukan untuk dihancurkan oleh keinginan ego kita masing-masing.
Tuhan memberkati pernikahan untuk menjadikan kehidupan pernikahan sebagai tempat di mana pasangan memberikan kasih satu dengan yang lain. Kita belajar melalui kisah ini betapa berharganya sebuah pernikahan saat kita bisa melihat atau mengingat apa yang membuatnya berharga. Ingat ketika dulu perjuangan yang harus dilakukan. Ingat tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi di antara kalian. Ingat juga tentang janji pernikahan yang telah dikatakan. Semuanya itu harusnya hanya berakhir saat maut memisahkan. Sekecil apapun dari peristiwa atau hal dalam hidup sangat mempengaruhi hubungan kita. Itu bukan tergantung pada uang di bank, mobil, atau kekayaan apapun namanya. Semua ini bisa menciptakan peluang untuk menggapai kebahagiaan, tapi sangat pasti bahwa mereka tidak bisa memberikan kebahagiaan itu dari diri mereka sendiri. Suami istrilah yang harus saling memberi demi kebahagiaan itu. Tuhan memberkati kita.